Tiga prinsip liturgi. Pertama, sederhana. Liturgi yang sederhana. Kedua, singkat atau ringkas. Ketiga, sesedikit orang untuk menjaga jarak sosial. Selamat datang di Katolik Podcast dan Video Streaming Project. Balik lagi di Sukacita Podcast. Suka. Ada sukacita di hatiku ya. Makin rusuh. Kali ini kita berbicara tentang seputar yang informatif. Informatif ya, segmen informatif. Pasti berguna buat kita semua. Iya, karena saya S1 informatika. Apaan itu? S1 informatika belum tentu dia informatif ya. Oh enggak ya, salah ya. Mungkin S1 filsafat dan S1 apa ya, kalau yang informatif tuh marketing. Oh, marketing informatif ya. Iya ya. Atau apalagi jurnalis. Karena kalau jadi jurnalis dan media-media berita sekarang ini bisa menentukan gerakan-gerakan orang. Betul. Yeah. Pergerakan orang, kebenaran-kebenaran yang diakui ditentukan oleh apa yang ditampilkan oleh media itu. Itu mengerikan banget. Luar biasa. Maka kita membentuk Katolik Cyber Army. dengan channel ini ya. Katolik Ini Cyber Army ya. Katolik Cyber Army. Langsung pakai salib. Langsung pakai salib, ada lilin kali ini. Lalu tentu ada tata perayaan Ekaristi yang akan diganti. Ya. Tapi belum kapan ya tahu pengumumannya. Kita mau informasi. Betul. Informasi apa yang kita bagikan kali ini? Kita mau informasi yang menjelang dan mendekati Paskah ini ya. Oh, mendekati Paskah ya. Pasti banyak berseliweran. Banyak pertanyaan, mungkin juga dari umat bertanya, dari romonya bertanya, dari seksi liturgi bertanya, dari korbit peribadatan bertanya, semuanya bertanya. Security pun juga bertanya. Bahkan masyarakat umum juga bertanya. Bertanya. Apakah ada perayaan Paskah? Di tahun ini? Di tahun ini. Ternyata ada ya, tetap ada. Walaupun pandemi juga tahun lalu tetap ada. Oh, mudik aja tahun ini boleh? Oh iya, tetap ya, tidak dilarang. Hanya harus jaga-jaga. Oh iya. Sudah vaksin? Nah, harus vaksin. Mendukung program pemerintah. Itu. Jadi kita mau menginfokan mengenai Paskah. Biasa kalau Paskah itu identik dengan adanya pekan suci. Dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah, Sabtu Suci, Minggu Paskah. Nah, ini ya, dari ini ya kita mau lihat bersama-sama di masa pandemi ini ada perbedaan atau sama saja. Nah, itulah saja atau berbeda. Kalau dari liturginya jelas banyak yang sama. Ya, banyak yang kalau gitu kita nggak informatif dong ya. Enggak dong. Ternyata ada beberapa penyesuaian ya. Maka kita ini bersumber ya, ini ada sumbernya kita. Oh, sumber resmi nih. Jangan macam-macam kita. Ya, dari mana sumbernya? Dari Komisi Liturgi nih, Keuskupan Agung Jakarta. Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Ini dia mengadakan sosialisasi liturgi Paskah. APP PSC-KJ, tim Komisi Liturgi KJ tanggal 30 Januari 2021. Valid sumber. Ya, ini dari sumber yang ini. Oh, iya. Atau kalau yang buat beda ya nggak tahu. Itu dia. Yang saya dapat sih ini. Apa isinya? Ini yang paling penting adalah karena masa pandemi ini yang pasti kita lihat pertama-tama adalah 3 prinsip liturgi selama masa pandemi. 3 prinsip liturgi. Pertama, sederhana. Liturgi yang sederhana. Kedua, singkat atau ringkas. Ketiga, sesedikit orang untuk menjaga jarak sosial. Jadi ada 3 itu ya. Tapi yang paling penting juga adalah yang tambahan satu di sini, yaitu tanpa mengurangi kekhusyukan dan keagungan misteri yang dirayakan. Itu notes-nya ya. Tanpa mengurangi kekhusyukan dan keagungan ya. Misteri yang dirayakan. Jadi walaupun sederhana, walaupun ringkas, walaupun sedikit orang, tetapi harus tetap agung, harus tetap khusyuk.
Nah, sederhana kan contohnya perarakan tuh cuma romonya doang. Ya. Sederhana biasa kan prodiakon. Biasanya banyak tuh. Kayaknya sampai antriannya tuh 500 meter tuh. Iya. Jadi ada misdinar yang tugas, terus nanti ibu-ibunya pada bahaya tuh. Tidak jadi sederhana. Gini-gini. Oh iya, apa gini-gini ya? Minta angpau. Oh, kalau romonya biasanya paling belakang tuh. Paling belakang. Gini-gini. Gini-gini enggak usah. Iya. Senyum-senyum gitu. Sederhana ya, disederhanakan. Sederhana. Misalkan apa lagi nih sederhana? Sederhana kalau kita alamin sekarang juga kan lagu-lagunya ya. Betul. Lagu-lagunya juga nggak dimainkan semua. Iya. Cuma pembuka penutup. Nah, pasti. Ya, pembuka penutup. Itu kebahagiaan buat saya. Ya. Betul. Karena nggak bisa nyanyi. Betul ya. Ya, ternyata di balik ditiadakannya lagu-lagu itu ada yang berbahagia juga, saudara-saudara. Saya nggak usah ngangkat kemuliaan nggak usah. Ya, itu termasuk sederhana dan singkat atau ringkas. Oh, ini udah dua itu ya, sederhana dan ringkas mempersingkat. Sesedikit orang pastilah ya. Ya, karena kan udah dibatasi jumlah yang masuk ke gereja berapa. Ini kita ngomong misa offline-nya ya. Misa offline-nya ya. Sedikit orang masuk ke situ, daftarnya pakai bela rasa, bisa di-tracking. Minggu lalu ada orang datang dari suatu daerah ya, bukan dari Jakarta, lalu dia sudah membawa tes rapid antigen. Mau ikut misa di tempat saya. Pas saya lagi di pos security, kan biasa saya magang iya, betul. Satpam, magang jadi satpam. Keliling ya. Ya, biasa. Terus dia nanya-nanya dan lain sebagainya, tapi dia merasa dengan ini saya bisa masuk. Ya kan nggak bisa kalau nggak ada tiket ya. Betul, nggak ada seperti dia mau naik pesawat, mau berangkat datang ke airport, dia bawa tes PCR, tapi nggak punya tiket. Ya gitu kan, seperti gitu. Iya. Terus mintanya ke USA lagi, yang pesawatnya mahal. Kelas bisnis nggak kurang ajar banget, cuma modal PCN. Nggak bisa lah itu ya. Tetap harus punya tiket. Iya, harus punya tiket, jadi nggak bisa untuk supaya ada manifestnya, terdata semuanya. Tujuannya itu. Jadi 3 prinsipnya tadi ya. Kita mau lihat yang beda apa yang sama. Kira-kira Minggu Palma apa yang paling khas? Minggu Palma tuh yang khas perarakan. Perarakan itu ya. Yesus ya. Yerusalem. Itu bisa nyanyi. Kalau Yerusalem dia demi bisa konten nyanyi. Bisa. Oh iya. Dulu di luar gereja umat bawa palma, lalu ibadat di luar, lalu nanti masuk perarakan ke gereja semuanya. Dalam gereja. Dengan daun palma itu. Itu khasnya. Itu yang khas ya. Salah satunya itu. Lalu nanti dibacakan kisah sengsara Tuhan Yesus ya. Nah, itu kan biasa. Kalau masa pandemi ini? Kalau masa pandemi ya menurut tadi sumber yang kita dapat itu ya. Minggu Palma di masa pandemi unsur khasnya nih. Tidak ada perarakan. Tapi daun palmanya tetap diberkati. Oke. Namun dibagikan pada saat umat sudah selesai. Jadi nanti umatnya ngambilnya pas sudah selesai. Sudah selesai. Nah, jadi gitu ya. Baru diambil. Berarti tidak ada perarakan tapi tetap daun palmanya diberkati ya. Ya. Terus juga mengenang sengsara Tuhan itu ya cuman dibacakan seperti biasa ya. Pasio dibacakan saja ya. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui bahwa mana lagi? Mana Minggu Palma ya? Maknanya mengenai Minggu Palma ini yang jangan sampai kita hilang ya. Yaitu mengenangkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai Mesias dan merenungkan kisah sengsara. Makanya ada 2 aspek liturginya, yaitu aspek mengenai penderitaannya tapi juga kemuliaan ketika diarak masuk ya kan tuh Yerusalem dilambai-lambaikan semua daunnya, tapi ketika liturgi sabda ada aspek penderitaan kisah sengsara. Dan yang paling penting juga untuk para Romo ini ya, homili singkat. Padahal homilinya 2 kali loh. Ya kan, di luar sama di dalam loh. Tapi harus singkat. Oke. Ya. Itu Minggu Palma ya, jadi tidak ada perarakan, lalu pasionya dibacakan, lalu kemudian daun palmanya nanti diambilnya setelah. Iya. Yaitu menyederhanakan liturginya ya, tapi maknanya tetap kusyuk, tetap agung lah ya tadi, kemuliaan dan penderitaan. Supaya kita nanti jangan hilang dari maknanya. Iya betul. Tuh jangan lupa, tetap kemuliaan ada kemuliaannya, tetap ada penderitaannya di sana, jangan lupa. Oke, lanjut. Next.
Hari Kamis Putih. Kamis Putih. Hari apa itu ya? Kamis Putih, hari Kamis. Hari Kamis, betul. Hari Kamis. Ya, hari Kamis. Hari Kamis Putih. Biasanya ada apa yang paling khas? Kamis Putih yang khas tentu itu kan seperti perjamuan malam terakhir ya. Yang khas itu ada pembasuhan kaki seperti Yesus yang membasuh kaki muridnya. Lalu setelah itu ada tuguran. Setelah pembasuhan kaki dan ada tuguran. Biasanya sebelum kan? Tuguran ada perarakan. Oh, ada perarakan sakramen Maha Kudus ya. Iya. Nah, ini yang di Kamis Putih kita ngomong soal pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki yang menarik di sini nih, pembasuhan kaki di sini diadakan pembasuhan kaki di rumah antar anggota keluarga. Jadi untuk yang misa online yang di rumah itu bisa mengadakan pembasuhan kaki. Tetap ada ya pembasuhan kaki antar anggota keluarga. Menarik tuh. Itu sangat bakal seru sih ya. Iya. Pembasuhan kaki antar anggota keluarga. Pasti kan orang yang mengikuti Sukacita Podcast ini juga pasti kayaknya belum pernah membasuh kaki. Belum. Saya juga nggak pernah basuh kaki bapak ibu. Belum pernah ya. Belum pernah basuh kaki orang lain. Prodiakon waktu itu pernah malah. Tugas ya. Tapi ini membasuh kaki di dalam anggota keluarga. Nah, ini nih saya menantikan nanti cerita-ceritanya nih. Iya betul. Kalau dulu saya sebenarnya pernah, tapi bukan secara online ya, bukan di rumah-rumah. Tetapi dulu saya pernah. Jadi rasul itu kan pilih dari lingkungan-lingkungan. Lalu mereka dibasuh di altar. Lalu setelah mereka dibasuh, mereka membasuh keluarganya yang duduk di pencar, sudah ditentukan tempat duduknya. Jadi pembasuhan itu dari altar, lalu yang dibasuh itu membasuh kaki keluarganya. Tapi offline waktu itu. Offline. Lalu semakin kesini kayaknya praktek itu nggak ada. Lalu sekarang muncul lagi nih. Ya, pembasuhan di rumah masing-masing. Di rumah. Untuk yang misa online. Buat yang misa offline mungkin nanti ada pembasuhan antar imamnya saja. Iya. Jadi imam dengan imam. Atau boleh juga nanti setelah pulang. Ya. Membasuh kan juga boleh. Setelah pulang lalu kemudian mengadakan singkat ya. Kaki. Ada teksnya, ada catatan. Nah, itu dia. Bagus juga tuh kalau kita itu kan lambang apa? Kasih ya. Kasih. Layanan kasih luar biasa kasih. Bagus tuh. Kita cobalah nanti kita bisa bikin videonya di-upload di YouTube juga boleh. Iya, saya sih rencana gitu. Nah, itu ya. Di-upload di YouTube gimana sih pembasuhan kaki di keluarga-keluarga tuh pasti mungkin vlog pembasuhan kaki. Mungkin ada yang menangis terharu, mungkin ya. Mungkin ada yang biasa aja, mungkin ada yang sudah mempersiapkan diri kakinya dibersihin, ya kan? Atau sengaja dikotorin. Saya dulu waktu jadi seminaris saya kotorin. Pakai kaos kaki yang udah 3 hari. Tapi itu nggak mungkin terjadi di paroki kan? Pasti kalau jadi rasul tuh kaos kaki kalau bisa baru. Kaki tuh direndam supaya wangi. Wangi dan lain sebagainya. Iya, pasti merasa nggak enak kan kalau romonya ke bawah nih. Nah itu. Tapi ini praktek yang menarik. Kamis Putih ya. Kamis Putih, pembasuhan kaki di keluarga masing-masing. Lalu tadi ngomongin soal ada tuguran dan perarakan ya. Iya. Nih di sini ditegaskan setelah doa sesudah komuni kan nggak ditutup misalnya ya. Iya, nggak ditutup. Tidak ada perarakan sakramen Maha Kudus dan tuguran dilakukan di rumah. Oh. Jadi ya sudah doa sesudah komuni lalu mungkin romonya akan kembali ya. Atau naruh mentatakan lalu bisa terus kemudian umatnya selesai ya, bisa jadi tuguran masing-masing, tuguran di rumah masing-masing. Iya, nanti ada cara-caranya juga ya. Tentu ada teksnya, pasti ada panduannya. Nah di sini dikatakan tuguran di tengah keluarga bermakna berjaga bersama Yesus di Bukit Zaitun. Nah betul, berjaga-jaga bersama Yesus di Bukit Zaitun atau Taman Getsemani bersama dengan keluarga. Ya kan biasanya paling bapaknya aja yang ikut atau ibunya aja yang ikut, tapi ini diarahkan bersama keluarga. Bersama dengan keluarga, lalu nanti bersama-sama berdoa dengan Yesus yang sedang. Nah, kayaknya menarik tuh kalau kita semua tuguran di mana-mana sehingga Yesus yang itu juga dijaga di mana-mana tuh. Nanti kan menyebar tuh. Efeknya luar biasa. Luar biasa ya ini ya.
Dampak pandemi. Dampak pandemi. Ternyata ada ini refleksinya. Persekutuannya makin luas. Persekutuannya makin luas.